Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Zaki Maulana dari kelas 10E absen 3, ingin membacakan dan juga memberikan makna dan juga latar belakang tentang Sejadah Panjang karya Taufik Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sejadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sejadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sejadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi. Mencari rizki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sejadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud dan tak lepas kening hamba mengingati kau sepenuhnya. Oke, sekarang adalah latar belakang. Puisi berjudul Sejadah Panjang karya Taufik Ismail memiliki makna sebagai pengingat kepada pembacanya terhadap Yang Maha Kuasa. Menurut Taufik Ismail, karya sastra adalah bentuk dari zikir, sementara menciptakan puisi adalah wujud dari sikap amal soleh. Diksi sejadah dalam puisi ini merujuk pada ibadah sholat. Taufik Ismail adalah penyair yang terkenal luas sebagai tokoh sastrawan angkatan 66. Ia lahir di Bukit Tinggi 26 Juni 1935 dan dibesarkan di Pekalongan. Dalam Tempo Mei 2008 disebutkan bahwa Taufik Ismail pernah menggunakan nama samaran yaitu Nur Fajar. Makna ini mengajak kita untuk beramal soleh. Menggunakan kata sejadah di sini itu merujuk pada kegiatan yang dilakukan di atasnya, seperti ibadah wajib yaitu sholat yang bertujuan mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita kembali ke liang lahat atau liang kubur. Melalui sejadah panjang, Taufik sebenarnya sedang melakukan semacam pengingat pada para pembaca puisinya tentang Tuhan. Tendensi ini sebenarnya sama dengan pengakuan Taufik Ismail sendiri tahun 1984. Ia memang pernah membuat pengakuan bahwa karya sastra yang ditulisnya adalah sebuah zikir. Artinya, melalui puisi-puisi yang ditulisnya, Taufik hendak membawa para pembacanya mengingat Sang Pencipta. Prinsip yang demikian menurutnya dilandasi keinginan agar puisi yang ia buat masuk dalam kategori kesenian yang mengekspresikan keislaman. Tapi pengingatan Taufik tak berarti bahwa ia hanya membuat puisi tentang Tuhan saja. Sebaliknya, Taufik justru lebih banyak membuat puisi berdasar realitas sosial yang ia hadapi. Justru dalam pembahasan persoalan-persoalan sosial dalam puisinya, secara tidak langsung Taufik ingin membawa pembacanya menyadari kehadiran Tuhan. Dalam sebuah kesempatan lain, Taufik pernah mengatakan bahwa tujuannya menciptakan puisi adalah untuk beramal soleh. Baginya, hidup ini adalah sebuah sejadah yang terbentang dari kaki buayan tepi lahat. Kegiatan utama dalam sejadah itu adalah sholat. Kegiatan lain yang semacam penyala dari sholat, tapi yang penting pula adalah sebagai mentransformasikan kegiatan sehari-hari agar menjelma menjadi derivasi dari sholat. Akhirat, ada kata akhirat, itulah tujuan kesenian Taufik. Cuma mencapai akhirat bukan berarti meninggalkan dunia. Berbeda dengan kecenderungan puisi sufistik yang menekankan kepada ekspresi religius, melakukan interaksi personal dengan Tuhan, serta berusaha menghindari narasi tentang dunia. Puisi Taufik justru menggunakan dunia sebagai kendaraan menuju Tuhan. Bagi Taufik,
tugas manusia sebagai khalifah atau pemimpin di dunia menunjukkan bahwa manusia sekali tidak boleh meninggalkan dunia. Salah. Kan lupa. Bagi Taufik, tugas manusia adalah sebagai khalifah di dunia menunjukkan bahwa manusia sama sekali tidak boleh meninggalkan dunia melalui kehidupan sosial, yaitu interaksi manusia dengan sesamanya dan dengan makhluk Tuhan yang bukan manusia. Seorang manusia bisa berangkat melakukan pendekatan terhadap Tuhan. Di sini kecenderungan puisi Taufik sebagai zikir sosial makin terasa. Salah satu interaksi sosial juga bisa dianggap sebagai jalan pendekatan kepada Tuhan adalah pembelaan terhadap orang-orang yang lemah. Taufik Ismail menyadari hal yang demikian. Ia menyadari bahwa usaha membela kaum tertindas dari kezaliman yang menimpa mereka bukan hanya sebuah kerja demi kemanusiaan, tapi sekaligus juga demi keimanan dan pengabdiannya kepada Tuhan. Dari sini kesimpulannya adalah dari Allah. Kesimpulan dari puisi tersebut adalah dari Allah dan kembali kepada Allah. Senantiasa kembali kepada Allah. Allah tidak membutuhkan ibadah kita, melainkan kita yang butuh Allah. Maka dari itu sesibuk-sibuknya dalam urusan dunia, kita harus tetap mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat siang. Sampai jumpa.